bulan. Waduh, puji Tuhan. Ya Pak Fitor. Puji Tuhan. Baik Pak Fitor. Tinggal menyelesaikan yang sudah sempat kena itu Pak. Oh gitu. Penularan dan yang sakit. Dan saya sudah cek kota saya di kota Delft, itu sudah mulai minggu lalu 0, tidak ada apa-apa. Wih, kita berikan tepuk tangan ya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Ya. Ada beberapa juga jemaat saya ikut nih Pak. Oke. Bahkan wakil saya ada di situ juga, Pak Yusuf Sim. Waduh, luar biasa Pak. Jadi, oke Pak Fitor, kami persilakan Pak lanjutkan apa yang menjadi pesan Tuhan dalam ini yang mau disampaikan. Puji Tuhan. Mungkin ada bagusnya Pak kalau semua munculkan wajah dulu Pak. Oh iya, iya bener loh, dari Belanda. Nah, jadi Pak Wesley sebagai host bisa lihat semuanya supaya tahu yang hadir gitu. Ya. Boleh semuanya kasih wajah dilihatkan videonya supaya bisa difoto juga sama Pak Wesley. Oh. Halo semuanya. Yes. Saya ingat Pak Victor waktu di Embong U22 yang mimpin pujian sama Benyamin Harjo. Waduh. Shalom Pak Yeyen. Tuhan berkati Pak Yeyen. Ya. Welcome semuanya dan saya senang ada beberapa yang saya kenal, Pak Rudi Rambi dari Jakarta juga. Puji Tuhan. Pak Yongki dari New York ikut juga ya? Ya Pak Yongki, pendeta dari Bethany Miracle Center dari New York juga ikut hadir. Biasa jalan pagi di golf itu sama saya. Oh puji Tuhan. Mana Pak Yongkinya mana? Waduh. Oke, nanti yang penting sudah bersapa dulu, foto boleh dikasih lihat supaya kalau ada orang lain yang masuk, karena ini Zoom, supaya bisa terlihat. Sebentar saya foto ya. Nah ini Pak. Nah itu Bu Elizabeth Pak Fitor. Itu istri saya. Puji Tuhan. Oke, ada yang mau foto silakan foto. Khususnya nanti wajahnya Pak Fitor kita foto sendiri ya. Bu Ruth saya dari Jakarta. Ya. Ikut Bu Ruth, ikut dengar. Iya, puji Tuhan. Selamat semuanya. Oke, baik. Tuhan memberkati. Iya. Yes. Oke, silakan Pak. Saya kira Bapak udah bisa mulai. Unmute Pak. Pak Fitor unmute speakernya. Oke, shalom semuanya, puji Tuhan. Ya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Wesley khususnya dan juga Pak Santosa yang mengundang saya. Saya kenal mereka cukup lama dan dulu saya kenal mereka di Full Gospel Businessman Fellowship International di Surabaya. Tapi mereka sekarang pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Saya senang dengarnya dan salam hormat dari kami di Belanda, khususnya di kota Delft. Ya, dan saya bersyukur karena di Jakarta memang sudah mulai malam, di Amerika pagi, kita siang. Tapi puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Dan saya ingin bagi langsung saja buat saudara bahwa sebagai orang percaya pada Tuhan Yesus itu selayaknya kita tidak dipusingkan dengan badai di sekeliling kita. Ya, seperti Petrus. Ya, tapi Tuhan mau kita terarah kepada Yesus. Gitu. Kadang-kadang kita bereaksi dengan apa yang ada di sekitar kita. Kalau saya baca Matius 14, Matius 14 ayat 29 30 dikatakan waktu mereka lihat Yesus jalan di danau itu, maka Petrus dengan berani sekali berkata, kalau engkau Tuhan suruh aku datang padamu. Dan Petrus mendengar bahwa Yesus berkata, datanglah. Dan dia lompat dan dia jalan di atas air. Tapi dikatakan waktu dia rasa, ini bahayanya ini, rasa-rasa ini. Dia rasa bahwa ada gelombang yang besar, rasa ada angin yang bertiup, nah ini mulai rasa-rasa ini. Nah, apa yang terjadi? Banyak orang juga sakit, saya ketemu beberapa orang, dan juga saya sempat telepon, awalnya cuma rasa-rasa, kok gatal-gatal ya, kok batuk-batuk ya, ini jangan-jangan corona, ini rasa-rasa ini bahaya sekali. Iya. Jadi kita harus berdoa supaya iman kita tetap teguh di dalam Dia. Dan dengan dasar
yaitu kita berpegang pada firman Tuhan. Nah, ini yang satu yang saya mau bagi buat saudara, bahwa kita jangan rasa-rasa. Pokoknya kita tertuju pada Tuhan, maka Mazmur 34 ayat 6, kalau mata kita tertuju pada Tuhan, maka muka kita dalam bahasa Indonesia akan berseri-seri, tidak malu, tersipu-sipu. Saya baca dengan pengertian di sana bahwa kalau kita mengarah kepada Yesus, dibilang, maka sekitar kita tidak mempengaruhi kita. Gitu. Sehingga kita tetap kuat dan tidak dipermalukan. Itu Mazmur 34 ayat 6. Jadi kita mau terus terarah kepada Tuhan. Itu sebabnya sebelum saya lanjutkan, kita berdoa lebih dulu bersama-sama, minta supaya arah pikiran kita, hati kita semua tertuju pada Tuhan. Dan seperti pertemuan ini adalah pertumbuhan kelompok tumbuh bersama. Saya mau supaya semua tumbuh rame-rame, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pertemuan yang indah, baik yang ada di Indonesia khususnya, baik sampai di Papua. Engkau mengasihi mereka. Terima kasih untuk Pak Wesley yang ada di Papua. Engkau sertai. Terima kasih juga untuk semua saudara yang ada di Jakarta, di Surabaya, di Solo, Bandung, dan banyak tempat lainnya. Demikian juga yang ada di Eropa, di Belanda, maupun di beberapa tempat, maupun di Amerika. Engkau berkati Tuhan. Mereka semua yang mengikuti acara ini. Urapi kami mau tertuju kepadamu, supaya iman kami tidak goncang, supaya kami tetap bisa berjalan di tengah badai, supaya kami bisa tetap berdiri di tengah gelombang, supaya kami tetap memandang Engkau, Yesus Tuhan adalah Immanuel. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Dan kita akan lihat sama-sama. Saya ingin membagi buat saudara, yaitu 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Kita akan lihat sama-sama. Haleluya. Nah, hari ini yang saya mau bagi buat saudara adalah kita mau berjalan dalam pengurapan Tuhan. Karena saya sudah lihat banyak hari-hari ini bahwa orang mulai pikirkan tentang hal-hal yang jasmani atau yang dibilang dalam catatan saya yaitu hal-hal yang natural, gitu. Jarang untuk memandang kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, saya baca dulu 2 Korintus 1 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Saya boleh garis bawahi. Dan dikatakan di sini, dan adalah Allah yang telah mengurapi. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah Dia sediakan untuk kita. Amin. Oke, pelan-pelan saya ulang lagi ayat 21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ini tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Adalah Allah yang mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kenapa saya bagi ini? Yang pertama begini, pengurapan itu membuat pelayanan kita atau hidup kita, ya, bisnis kita, pekerjaan kita akan menjadi lebih efektif, lebih tajam, lebih peka, karena semua dilakukan bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kekuatan Tuhan, kekuatan yang dikatakan supranatural. Nah, jadi kalau kita baca ini bagus sekali. Kita akan lihat sama-sama Mazmur 91 dulu, ayat 13. Mazmur 91 ayat yang ke-13. Kita akan lihat dulu, ya, supaya kita tahu bahwa yang bicara ini bukan saja imam-imam, gitu, bukan, tapi semua orang, bahkan mereka yang punya usaha pekerjaan. Mazmur 91. Haleluya.
Oke, saya teruskan saja dulu ayat yang ke-14, 15. Sungguh hatinya melekat padaku, kata Tuhan. Ya, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Catatan, Mazmur 90 sampai 103 itu adalah tulisan Musa, ya, atau doa Musa yang diambil oleh Daud menjadi sebuah penyembahan. Nah, dalam Mazmur 92 mengatakan begini, saya lanjutkan sedikit, setelah itu saya akan bicara. Yes, ayat 13. Yes, Mazmur 92, mana dia? Oh, ayat yang ke bahasa Indonesia, ayat yang ke-11. Mazmur 92 ayat 11. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Ya. Pengurapan yang baru, fresh oil, dikatakan di sana. Kau tinggikan tandukku, kau beri, kata tanduk di sini, keberanian. Tanduk ini juga bicara tentang kemenangan. Kau tinggikan, dikatakan gitu, dengan pengurapan yang baru. Itu yang luar biasa. Nah, itu sebabnya kalau kita hubungkan dengan ayat tadi, itu akan ayat 21 sampai 22, urapan itu memiliki kaitan atau hubungan antara yang diurapi dan yang memiliki urapan. Itu penting. Urapan itu memiliki hubungan antara yang diurapi dan yang memiliki urapan. Yang memiliki urapan yaitu Yesus, Tuhan. Nah, ini yang saya bagi buat saudara. Jadi, bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, ya, Tuhan Yesus, kita ingin sekali ada hubungan dengan Dia selalu, itu maksud saya. Jadi bukan cuman kita terima Tuhan Yesus, and kelar, KTP kita jadi Kristen, sudah. Tidak tahunya kekristenan itu adalah jelas dikatakan bahwa kita gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Nah, artinya tubuh dari Yesus. Arti selanjutnya adalah kita berhubung baik dengan Tuhan maupun dengan gereja Tuhan yang lainnya. Jadi ada hubungan yang erat. Nah, itu sebabnya kalau orang itu percaya Tuhan Yesus, dia harus percaya akan firman Tuhan. Kadang-kadang memang saya sendiri belajar, ya, kita begitu percaya kalau kita mati masuk surga karena kita dengar itu dari firman-Nya. Tapi untuk persoalan lain kita masih meragukan, gitu. Lucu juga, padahal yang bicara sama, Yesus, gitu. Yang bicara bahwa siapa yang percaya pada Dia, kalau dia mati dia akan tetap hidup. Ya. Nah, sedangkan ini penting buat kita semuanya. Tapi kalau ada berita atau ada hal yang lain yang sedikit berbeda dari apa yang kita dengar, gitu, atau maksud saya ada problem datang, kadang-kadang kita ini lupa akan apa yang Tuhan katakan. Bahkan kita kurang percaya, gitu. Tidak seperti waktu kita percaya bahwa waktu kita percaya Yesus, kita mati masuk surga, itu percaya banget. Tapi kenapa dengan yang lain kita nggak sama seperti itu? Nah, itu saya berkata bahwa kita perlu terus berhubung dengan Yesus. Melalui firman-Nya, melalui doanya, melalui doa-doa kita, melalui persekutuan kita, baik dengan sesama kita, dengan firman-Nya. Oke, saya lanjutkan. Dengan pengurapan ini, saudaraku, yang saya ingin bagi buat saudara ini mendasar sekali, yaitu supaya kita berani menyampaikan berita kabar baik, ya, dan membebaskan mereka yang ditawan, ya, yang dibelenggu dengan kuasa-kuasa gelap, yang dibelenggu dengan kecewa, dibelenggu dengan dosa, dan itu hal yang penting. Kita akan lihat sama-sama, saya akan buka saja Lukas pasal yang keempat. Kita akan lihat sama-sama Lukas 4, ya, ayat 18 sampai 19. Lukas pasal yang keempat, yes, ayat 18-19. Jadi ini pertama, ini basic ini saya harus bagi buat saudara, karena jangan sampai pengurapan Tuhan, roh Tuhan bekerja, terus kita pikir itu hanya untuk kita. Maksudnya untuk kesenangan kita, untuk kita supaya lebih bagus. Betul itu. Terus supaya orang lain lihat kita lebih keren dari mereka. Oh, pengurapan membuat kita bikin mujizat-mujizat yang luar biasa, beda dengan yang lain.
itu amin, itu bisa terjadi. Tapi tujuan utama ayat ini bilang, ayat 18, roh Tuhan ada padaku. Ini kata Yesus. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi kalau telah diurapi, kita harus percaya. Roh Tuhan ada padaku. Mari kita katakan sama-sama. Roh Tuhan ada padaku. Amin. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku. Amin. Kenapa? Karena ia telah mengurapi aku. Saya potong sedikit di sini. Kenapa kita bisa begitu percaya bahwa dia mengurapi kita? Itu dijamin dengan 2 Petrus 1 ayat 9. 2 Petrus 1 ayat 9 dikatakan gini. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus. Kepunyaan Allah. Nah ini, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Nah, kalau saya teruskan lagi di situ supaya kita pergi untuk memberitakan. Nah, sekarang saya tambahkan di situ bahwa jelas dikatakan di kitab tadi itu 1 Petrus, jelas bahwa kamulah bangsa terpilih, yang pertama, imamat yang rajani. Lah, dulu yang boleh melayani di bait Allah itu imam. Yang kedua, yang memimpin sebuah bangsa itu pada waktu itu disebut raja. Nah, sejak kita menerima anugerah dalam Yesus Kristus, ini yang luar biasa. Nah, inilah yang disebut zaman yang hebat, zaman anugerah. Saya percaya apa yang kata Paulus waktu itu, dia berkata begini, aku ini seperti anak guguran. Aku ini pengen lahir pada zaman kita ini, kata Paulus. Dia ingin menyaksikan hal yang luar biasa itu. Nah, dari ayat ini bisa bilang, kenapa? Karena 2 Petrus 1 tadi itu, kamu bangsa terpilih, imamat yang rajani. Imamat, imam-imam yang rajani, yang punya otoritas. Nah, untuk menjadi imam dan raja itu harus diurapi. Nah, itu saja kita harus percaya bahwa pengurapan Tuhan sudah bekerja. 2 Korintus 1:22 dibilang, Roh Kudus ada di atas kita, mengurapi kita, supaya kita memperoleh seluruhnya. Jadi kita minta pengurapan Allah itu bekerja lebih dalam lagi, lebih hebat lagi, memenuhi kita, seluruhnya memenuhi kita. Nah, terus ayat ini bilang, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Nah, ini penting. Jadi kalau orang diurapi, dia harus yakin bahwa sekarang dia punya kabar baik, kabar pengharapan. Dipakai kata aslinya kata bazar. Bazar artinya kabar kesukaan, kabar baik. Saya minta, saya berdoa supaya apalagi kita semua yang hadir di sini, bahwa kita akan pergi kemana-mana bawa kabar baik. Bukan gosip, bukan hoax gitu ya. Tapi kabar kesukaan, bukan kabar yang menyedihkan. Haleluya. Kita memang tahu ada virus yang berdampak begitu cepat, corona. Tapi itu bukan berita yang perlu kita dengungkan terus-menerus, tidak perlu. Kita tahu itu ada, tapi kita percaya kita punya pengharapan dalam Yesus. Dan kita mau kuatkan orang-orang lain. Ada Yesus, ada pengharapan dalam hidup ini. Terus, dikatakan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, ini luar biasa. Zaman ini banyak orang miskin, saudara. Miskin damai, miskin sejahtera, miskin ketenangan, miskin pengharapan. Ya, mungkin dia punya uang, tapi dia miskin kasih. Rumah tangga nggak bagus. Jadi ini penting juga. Dan mereka yang miskin, saya senang beberapa gereja hamba Tuhan, kami juga di Belanda, ya, untuk membantu orang-orang miskin secara keuangan. Mungkin mereka nggak dapat keuangan yang cukup. Mereka dalam kesusahan mungkin lewat beberapa persoalan. Nah, kami gereja Tuhan bagus untuk membantu orang miskin. Tapi ada miskin-miskin rohani juga. Miskin jiwani. Dan ia telah mengutus aku, ayat 19 selanjutnya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Puji Tuhan. Jadi pengurapan Tuhan itu harus mendorong kita memberitakan Injil. Ya. Terus bersaksi, saudara. Terus ceritakan anugerah Tuhan. Saya lihat ya, banyak orang Kristen kenapa gampang lemah? Karena dia jarang bersaksi. Gitu. Kenapa banyak orang Kristen cuma pergumulannya soal dosa dan tidak dosa? Karena dia kurang bersaksi, saudara.
Kalau dia ceritakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa. Dan yang kedua, kalau kita sering memberitakan Injil, anugerah Tuhan yang kita alami, misalnya pertobatan kita, hidup kita dibarui dan sebagainya, saudara, Tuhan akan tambahkan hal-hal yang indah dalam hidup kita supaya kita bisa bersaksi lagi, menceritakan kebesaran Tuhan lagi. Kita cerita lagi, dia tambahkan lagi supaya kita bisa bercerita lagi. Amin. Amin, saudara. Yes, haleluya. Oke, good. Nah, sekarang saya teruskan, kita akan lanjut kepada 1 Tawarik 14. Nah, ini bagian yang penting dalam berjalan dalam pengurapan. Oke, kita akan lihat 1 Tawarik 14. Nah, ya, beberapa bagian ini, dan setelah itu kita akan minta anugerah Tuhan terus bekerja terus lewat kebenaran firman. 1 Tawarik 14, saya pelan-pelan ayat demi ayat saya akan urai langsung supaya cukup waktu. 1 Tawarik 14 ayat 8, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja. Jadi kita lihat pengurapan itu bukan hanya dipakai di gereja, di dalam gedung gereja. Puji Tuhan, dalam kondisi sekarang ini kita tidak terlalu bergantung pada gedung, tapi kita ada bersama dengan Yesus yang Immanuel, Allah beserta kita. Dan kita ada dalam hubungan secara roh, lewat doa-doa kita satu sama lain. Dibilang, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ya. Saudaraku, seringkali kita kan harus, maksud saya gini, pesawat terbang atau mobil dibuat supaya kita pakai untuk berpergian. Gitu. Bukan untuk jadi pajangan. Kalau dipakai untuk pajangan, itu namanya monumen. Gitu. Itu hanya sebagai patung. Gitu. Gereja Tuhan, urapi, bukan menjadi monumen. Gitu. Haleluya. Tapi gereja Tuhan diurapi supaya menyatakan kuasa Allah. Mungkin ada gangguan sedikit di... Oke. Good. Saya teruskan lagi. Nah, maka, amin, dalam nama Tuhan Yesus. Terus dikatakan, tetapi dikatakan, Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Lihat, jadi pengurapan Tuhan diberikan supaya gereja bangkit. Dikatakan waktu Daud diurapi, Filistin, bukan cuma satu Filistin, bukan hanya satu orang Filistin, tapi dikatakan, majulah, dikatakan, menjadi raja, maka majulah semua orang Filistin. Barengan, so. Problem bisa datang ramai, bam, gitu ya. Tapi Daud mendengar hal itu. Dikitakan di sini nggak tertulis gini. Maka Daud mendengar hal itu, lalu ia gemetar dan dia takut. Tidak ada tulisan itu. Tapi dikatakan, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Karena pengurapan itu bekerja, maka Daud punya satu keberanian, satu keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan ada. Gitu. Kalau Tuhan ada, Roma 8:31, bersama kita, siapa lawan kita? Maka 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan. Wah, itu luar biasa. Dan ketertiban. Luar biasa. Jadi yang pertama, kalau kita berjalan dalam pengurapan, maka keberanian ini muncul. Keberanian yang suci. Keberanian yang benar. Kita tidak gampang putus asa. Tidak gampang, ngomel. Tidak gampang untuk berkata, aduh kok begini ya. Enggak. Kita bilang, enggak. Pasti ada Tuhan yang membela. Pasti ada mujizat di depan sana. Pasti ada perkara ajaib tidak terjadi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Amin. Nah, yang kedua, ayat 9. Saudara yang mencatat boleh catat. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Lembah Refaim dikatakan lembah Refaim itu sama dengan lembah Baka. Ya, nanti lembah ini akan berubah namanya menjadi Baal Perasim. Nanti kita akan lihat ayatnya. Nah, Refaim atau lembah Baka yang artinya pertama lembah kegelapan. Refaim, Baka itu kegelapan atau kematian. Jadi gelap, banyak orang nggak tahu harus jalan bagaimana,
bisnis nggak tahu harus bikin apa, kondisinya kayak begini, apalagi ada kematian. Menakutkan sekali. Tetapi ayat yang ke-10, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Amin. Pengurapan ini, saudaraku, waktu Daud menghadapi berita yang semacam itu, dia tahu ada kegelapan, ada hal yang menakutkan. Dia bertanya kepada Tuhan. Jadi pengurapan Tuhan itu membuat kita gampang mencari Tuhan, gampang berdoa. Dulu saya, apalagi sebelum jadi Kristen yang sungguh, karena saya anak pendeta, Kristen dari lahir, saudaraku, saya rasa doa itu susah. Saya rasa doa itu membosankan. Tetapi waktu urapan Tuhan bekerja, semakin berdoa, semakin menyenangkan. Semakin berdoa, semakin timbul semangat. Semakin berdoa, semakin mendengar Allah. Pimpinan Tuhan begitu jelas. Jadi puji Tuhan, ini bagian yang saya mau bagi buat saudara. Jadi pengurapan Tuhan itu membuat kita mudah berdoa, mudah mencari Tuhan, mudah untuk bersekutu dengan Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Ini bagus sekali. Dan dikatakan, Tuhan menjawab, majulah. Nah, kata selanjutnya yang ketiga, pengurapan itu, saudaraku, membuat kita bisa mendengar. Gitu. Mendengar akan firman Allah. Mendengar akan Tuhan. Artinya apa? Kita mulai bisa sensitif dengan suara Tuhan. Banyak orang bertanya sama saya, bagaimana bisa mendengar suara Tuhan? Saudaraku, sebenarnya Alkitab berkata firman itu ada di dalam hatimu. Jadi Yesus ada di hati kita, dia firman yang hidup. Nah, yang saya mau bagi, banyak yang bertanya bagaimana bisa mendengar suara Tuhan, itu yang pertama adalah seringnya bersekutu. Gitu. Nah, karena saya menikah kurang lebih 30 tahun dengan istri saya, 31 ya. Nah, saya sampai lupa. Saya mau bilang sama saudara, karena bergaul, saudara. Awal-awal pertama waktu saya bertemu dengan istri saya sering salah karena istri saya punya kakak dan kakaknya ini ya mirip suaranya, mirip wajahnya. Bayangkan. Jadi pernah satu kali saya telepon, saya halo, terus saya dengar suara di balik telepon sana. Saya bilang, halo sayang, saudara. Dia bilang, oh maaf ini Yudi. Nah lo keliru, saudara. Nah, beberapa kali pernah alami seperti itu. Nah, tapi karena saya bergaul bersama, saudara, luar biasa. Saya bisa bedakan ini istri saya, walaupun saya nggak lihat wajahnya, saya bisa tahu ini suara istri saya. Ini suara dari kakak ipar saya. Saya bisa lihat dengan jalan, ini wajah istri saya, ini wajah ipar saya. Karena saya bergaul. Nah, saya tinggal dalam keluarga di mana anak saya 2 putri, 2 wanita. Gitu. Nah, yang tinggal bersama saya berarti perempuan semuanya. Ya. Dan saudaraku, saya mau bilang, karena bergaul, istri saya nggak perlu ngeliatin wajahnya, suaranya nggak perlu. Saya bisa tahu yang jalan ini istri saya atau anak-anak saya. Bisa tahu persis. Kenapa? Karena saya bergaul. Serak-seraknya itu loh. Satu anak saya kalau jalan, serak, serak, serak. Satu lagi, yang kecil, serak, 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 serak. Kalau istri saya, serak, serak, serak. Nah, jadi saya tahu persis. Amen. Jadi kalau kita bergaul sama Tuhan, lama-lama, satu, kita bisa mendengar. Ini suara Tuhan. Kedua, kita bisa tahu. Ini suara iblis. Tidak bagus, akan mempengaruhi hidup saya. Yang ketiga, suara hati, gitu. Yang seringkali bimbang, yang seringkali terpengaruh keadaan, gitu. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Jadi lewat pengurapan ini, saudara, membuat kita bisa mendengar karena persekutuan kita sama Tuhan lebih erat, lebih dekat, lebih sering, maka kita dengar. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dikatakan, aku akan menyerahkan, dikatakan, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia. Ayat 11, lalu majulah ia. Apa artinya ini? Setelah bisa mendengar, saudara, punya keberanian untuk melangkah. Gitu. Jadi orang kalau punya persekutuan dengan Tuhan, dia bisa taat, bisa menuruti. Karena dia punya pengenalan yang jelas. Dia tahu ini Tuhan, dia berani untuk melangkah. Saya sebenarnya nggak berani untuk melangkah kalau saya, maksud saya pergi ke Belanda.
tidak ada sponsor, tidak ada yang mengundang. Saudara bayangkan, ini ada beberapa pengurus di FMC yang ada di dalam pertemuan ini. Ada Pak Yusuf Sim, wakil saya, ada Pak Agus dan Ibu Aba, ada Pak Hus dari Leiden, Alvan Andrein, ya, ada beberapa yang lain. Saudara, saya mau bilang, kalau bukan pimpinan Tuhan, tidak mungkin. Dan saya datang dengan istri saya yang hamil. Bayangkan, kalau itu nggak dipimpin Tuhan, nggak mungkin. Nggak punya izin tinggal, izinnya turis, bayangkan. Karena ya cuma disuruh Tuhan, jadi ininya nggak ngamper. Mestinya kan ngurus izin tinggal dulu. Nggak ada. Saya cuma bilang, oke Tuhan, saya jalan. Dan saya pergi ke Belanda untuk menetap. Bayangkan, saudara. Secara logika sampai hari ini, nggak mungkin ada orang bisa tinggal bersama istrinya, dia dapat izin tinggal begitu mudah. Kalau satu, nggak ada sponsor. Ya. Kedua, nggak ada keuangan yang cukup. Iya. Saudara, kalau nggak ada pekerjaan yang jelas, nggak mungkin. Tapi yang hebat, ini ceritanya panjang dan banyak beberapa sudah dengar, bahkan saya tinggal di Belanda, dapat izin tinggal saya di Eropa pertama adalah Jerman. Lucu kan? Orang Indonesia, izinnya turis, masuk Belanda, minta izin tinggal ya, di Jerman. Ya. Jadi izin tinggal Jerman, tinggalnya di Belanda. Dan waktu itu, masih ada perbatasan, artinya belum Schengen, belum bersatu. Antara Belanda, Jerman, dan 7 negara lainnya. Belum bersatu. Bayangkan, so, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan, kita melangkah, Allah menyertai luar biasa. Amen. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Kita beri tepuk tangan lagi buat Allah kita yang dahsyat itu. Amen. Haleluya. Amen. Ayat 11 saya tulisin ya. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Daud pukul mereka kalah. Bagus kata ini. Padahal Tuhan yang menyatakan mujizatnya, kuasanya. Tapi buat Tuhan, dia bangga kalau anaknya mengalami kemenangan dan diketahui oleh orang lain. Itu Bapak kita yang luar biasa. Saya juga bangga, walaupun mungkin saya tolongin anak saya, tapi kalau anak saya yang maju dan menang, oh bangga sekali. Iya, karena itu anaknya. Demikian Tuhan kita. Saya terusin. Lalu majulah ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, ini bagus sekali. Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ini dia. Rafidim atau lembah Baka sekarang berubah jadi Baal Perasim. Kalau ada pengurapan, kau akan mengubah. Akan ada perubahan bisa terjadi. Kalau ada urapan Tuhan bekerja, jangan takut. Engkau bisa mengubah yang nggak mungkin jadi mungkin. Yang gelap jadi terang. Itu. Yang kematian bisa mengalami pertumbuhan. Luar biasa sekali. Baik itu bisnismu, rumah tanggamu, ya pelayananmu, tetap Allah bisa lakukan itu. Dan kau akan bilang, inilah Baal Perasim. Baal Perasim artinya the man of breakthrough. Artinya kau akan lihat terobosan di sana. Yes. Amen. Amin, saudaraku. Kalau engkau berjalan dalam pengurapan, engkau akan alami terobosan demi terobosan. Diteguhkan dengan 2 Korintus 3:17. Gitu. Yes, Allah itu roh. Ya. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bahasa Indonesia pakai kata kemerdekaan. Ya. Di mana ada roh Allah, di situ ada breakthrough. Ada terobosan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saya berdoa supaya semua saudara bertumbuh bersama mengalami terobosan-terobosan di hari-hari ini. Orang bilang ini susah. Orang bilang ini keadaannya berat. Tapi bersama Tuhan dalam pengurapannya, engkau akan lihat mujizat demi mujizat. Sehingga engkau bisa bersaksi bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amen. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Lanjut ya. 12. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Saudaraku, pengurapan ini juga, saudaraku, bisa mengatasi semua berhala. Yes. Berhala perjanjian lama memang patung-patung yang disembah. Tapi kata berhala itu sendiri artinya yang menggantikan kedudukan Tuhan. Dan yang lebih jelas, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Saudaraku. Ya, bahwa
yang ada di dalam dunia itu adalah keinginan mata, itu bahaya. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini bisa jadi berhala. Keinginan daging, so, ini bahaya. Iya. Hawa nafsu ini. So aku kalau ada pengurapan Tuhan, saya lihat ya, mereka hamba-hamba Tuhan itu bisa teguh berdiri. Saya sedih kalau lihat ada pengusaha Kristen, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan jatuh dalam hal kedagingan. Gitu. Sedih misalnya, jatuh dalam perzinahan. Sedih kalau mereka sebagai hamba Tuhan berantem, ribut. Dan saya sampai sedih misalnya nonton di di sosmed yang ada di YouTube antara hamba Tuhan sama lainnya mulai menjelekkan dan saya bilang Tuhan kok bisa kalau ada pengurapan saudaraku kita matiin itu kedagingan. Amin saudaraku. Pengurapan ini mampukan kita menahan daging kita. Yang kedua apa? Mata ini ini mata ini bahaya. Ya, ini masuk apa aja bisa masuk semuanya. Ya. Perut sih terbatas, tapi mata nggak ada batasan, kok bisa makan semuanya. Tapi kalau ada pengurapan, kok bisa kontrol itu. Dan keangkuhan hidup. Keangkuhan ini bahaya sekali. Gampang jadi sombong. Ya, ini penting untuk saudara ketahui. Ya, karena saya ingat betul, waktu saya masih umur, kalau nggak salah itu umur 18-19, saya lihat urapan Tuhan bekerja luar biasa, mendoakan orang-orang rubuh semuanya. Bayangin di tahun-tahun 80-an itu, saudara. Waduh, orang-orang lumpuh berjalan, buta melihat. Saya datang ke rumah sakit Adi Usada, William Booth itu di Surabaya semua. Ya, RKZ, mendoakan orang luar biasa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sombong itu muncul. Masih muda, nggak mau belajar, menundukkan diri pada pemimpin, merasa diri hebat. Apa yang terjadi, saudara? Satu kali ada orang yang dirasuk setan dan di rumah sakit RKZ nggak bisa dikontrol, saudara. Rumah sakit itu, suster kepala rumah sakit itu seringkali telepon saya dan berkata, Pak, Victor, ya, Mas Victor tolong ke sini, ini keadaannya gawat, begini-begini. Saya datang, saya merasa saya hebat. Waktu saya datang, saya lihat, orang yang kerasukan itu ada di kamar, diri tegar. Terus apa yang terjadi? Dia ambil odol, dia pencet ke mukanya. Habis itu dia patahin kayu di tempat tidur. Dia tarik dan dia lihat saya tangking dia dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Bukannya dia jatuh seperti yang biasa saya lihat, tapi orang ini mengejar saya. Waduh, dia kejar saya sampai saya lari ke taman-taman, singkat ceritanya gitu. Mana ada hamba Tuhan diukur orang gila ya waktu itu. Dia dikejar sampai di taman-taman, malunya luar biasa. Dan orang semua menyaksikan, waduh. Dan itu terjadi bukan sekali. Saya coba lagi, 2-3 kali, akhirnya saya lari pulang. Karena diuber terus. Saudaraku, waktu saya pulang tunduk, berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang, kamu sombong. Kamu tidak melayani seperti yang aku mau. Kau tidak pernah berkata, ini karena aku. Kau malah pikir engkau yang bisa buat. Saudaraku, pengurapan ini membuat kita belajar untuk menundukkan diri. Bahwa semua karena anugerahnya. Karena Tuhan saja. Amin. Kita bisa patahkan berhala-berhala. Hari ini saya berdoa dalam nama Yesus, semua berhala runtuh. Haleluya. Amin. Ayo apapun berhala, katakan hari ini harus runtuh. Karena ini menghalangi aku menyembah Tuhan. 13. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanya lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerto. Selanjutnya, saudaraku, musuh menyerang lagi. Mencoba lagi, saudaraku. Waktu menyerang lagi, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju. Amen. Pengurapan Tuhan itu membuat kita juga bisa menguasai diri. Iya. Bisa diinstruksi dengan Tuhan. Jangan maju. Berhenti dulu. Yes. Kenapa? Karena Tuhan bekerja tidak berdasarkan pengalaman. Tidak. Tuhan bekerja dengan cara. Haleluya. Caranya yang ajaib. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Amin. Dia bisa sembuhkan orang dengan berkata, imanmu menyembuhkan engkau. Dia menyembuhkan orang buta yang satu lagi dengan cara dia meludah ke tanah.
Dan dia campur ludahnya dengan tanah, ditempel ke wajah orang itu. Dan orang itu disuruh pergi, membasuh wajahnya di kolam Siloam. Maka melihatlah orang itu. Tapi dia pernah menyembuhkan orang buta. Tidak langsung dengan berkata, imanmu menyembuhkan engkau, atau meludah ke tanah. Tidak. Orang ini dibawa dulu keluar kota. Setelah sampai luar kota, dikatakan Yesus meludahi orang itu. Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, tidak pernah bekerja dengan satu cara. Kita siap dengan banyak cara. Allah bisa buat mujizat yang luar biasa. Amen. Saya tulisin lagi. Dikatakan, maka mereka, ayat yang ke-14, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertal. Artinya, saudaraku, waktu engkau berjalan dalam pengurapan, saudaraku, saudara akan peka dengan suara Tuhan, tapi juga peka dengan situasi yang ada. Kau bisa tahu apa yang kau harus buat. Ini yang saya doakan supaya di tengah pandemi ini gereja tetap bisa sensitif, tahu, oh ya kita harus lakukan sesuatu. Kita harus buat supaya mereka semua bisa bertemu dengan Yesus Tuhan, Juru Selamat. 15. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerta itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saudaraku, bagian ini, pengurapan Tuhan ini, saudaraku, dikatakan akan mendorong saudara untuk lebih mempercayai Tuhan. Gitu. Kalau nggak lihat apa-apa, cuma mau dengar dan dibilang begini, waktu kau dengar derat-derat itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab apa? Sebab telah sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saudaraku, jadi pengurapan Allah ini membuat kita lebih peka, atau dengan kata lain, ini bagus kata-kata yang saya mau sampaikan pada saudara, bahwa kita bisa berjalan sejalan dengan Tuhan. Urapan Tuhan membuat kita bisa jalan bersama dengan Tuhan. Sejalan, sesuai waktu. Kalau saya baca, orang Israel pernah kalah dalam perang waktu dipimpin Musa. Kenapa? Karena Tuhan berkata pada Musa, suruh orang Israel maju sekarang. Mereka nggak mau maju. Saudara, tiba-tiba setelah nggak maju, nggak tahu bagaimana timbul perasaan. Orang Israel bilang, sekarang kita mau maju. Musa bilang, jangan maju. Mereka bilang, tidak, kita mau maju sekarang. Musa berkata, kamu kalah nanti. Mereka maju. Kenapa? Mereka tidak tepat waktu. Ini loh, ketepatan ini, so, kita berdoa. Supaya urapan Tuhan ini membuat kita punya ketepatan. Berjalan bersama dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Singkat cerita, ayat 16-17 supaya cukup. Dan Daud membuat seperti yang diperintahkan Allah padanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Gibeon sampai Geser. Ini cukup jauh. Saudaraku, artinya apa? Kemenangan, pengurapan ini membuat kemenangan yang 100% atau menang mutlak. Yes. Kami berdoa supaya gereja Tuhan, umat Tuhan, semua saudara mengalami kemenangan yang luar biasa di hari-hari ini. Amin. Dalam nama Yesus saya berdoa untuk itu. Yang terakhir, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut padanya atas segala bangsa. Yang terakhir, pengurapan Tuhan inilah yang membuat engkau mengalami promosi. Saudara, nggak usah bingung-bingung untuk dikenal orang, nggak perlu. Ya, amin, saudaraku. Ya, ya. Saudara, kalau saudara jadi pendeta terus mau jadi YouTuber, silakan saja, boleh saja. Tapi buat saya, yang penting itu, saudaraku, kita berjalan bersama Tuhan. Ya, kita bukan cari nama dan kita bukan cari uang. Gitu. Kalau pengusaha harus cari uang. Supaya apa? Supaya dia bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, dengan kemajuan bisnisnya, dia boleh memuliakan Tuhan. Tapi kalau pendeta, full-timer, ya udah bersandar sama Tuhan saja. Nanti Tuhan buka jalan. Nah, jemaat yang punya usaha, suruh dia bisnis dengan baik. Gembala ngajarin bisnis yang takut Tuhan bagaimana, berjalan dengan kebenaran bagaimana, dan seterusnya. Kalau kita baca, pada perjanjian lama, pengusaha dengan imam, mereka bekerja sama. Ya, mereka sebelum usaha, mereka datang ke bait Allah, didoakan, diberkati, disertai oleh doa para nabi. Mereka menyempur musuhnya, menang 100%. Mereka pulang, membawa rampasan, dan membawa 1/10-nya ke rumah Tuhan. Dan mereka diurapi lagi, mereka perang lagi, mereka menang lagi. Jadi saya mau katakan bahwa ini penting.
buat kita semuanya, Tuhan akan angkat kita kalau kita berjalan dalam pengurapan. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Ya, terima kasih untuk beberapa chat yang ada ini. Haleluya. Mari kita berdoa sebentar ya. Kita berdoa supaya urapan Tuhan terus bekerja. Saya boleh arahkan tangan saudara ke depan layar saudara. Pengurapan itu selalu berhubungan dengan yang punya urapan, yaitu Yesus Kristus. Kalau tidak, kau akan ditinggal seperti Simson. Karena dia tidak berhubungan dengan Allah. Dia berhubungan dengan kedagingannya. Maka dia ditinggal dengan urapan. Maka matanya dicungkil. Dia ditahan, dipermalukan. Saya alami itu. Saya dikejar orang-orang gila. Karena saya melakukan kesombongan. Saya pikir itu kekuatan saya. Tuhan, aku berdoa supaya apa yang pernah aku alami ini menjadi pelajaran bagi banyak anak Tuhan. Dan supaya kami terhubung dengan Engkau. Yesus Kristus Tuhan. Buka hatimu. Katakan, Tuhan, aku mau berhubungan dengan Engkau. Yesus Kristus Tuhan. Allah yang mengurapi. Kristus artinya mengurapi. Tuhan, biarlah Kau, Tuhan Yesus, terus berhubungan dengan kami. Kami mau hubungkan hidup kami dengan Engkau. Kami mau terus cari wajah-Mu. Tuhan, kami berdoa dimanapun mereka berada. Hamba-hambamu, anak-anakmu, para pengusaha, para pegawai, pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, urapi mereka. Ada terobosan-terobosan baru supaya kami dengan urapan ini akan memberitakan, bersaksi terus, dan membebaskan orang-orang dari tawanan. Dalam nama Yesus, pakai kami semuanya, dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur, ini demi kemuliaan nama-Mu. Dan kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin dan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita dan saya serahkan kepada Pak Wesley sebagai host. Oke. Tuhan memberkati saudara. Pak Victor siap untuk melayani kita lebih lanjut untuk interaksi bagi teman. Boleh, Pak. Bertanya silakan bisa chat. Sudah ada di chat ya. Ya. Pak, koreksi sedikit Pak Victor, saya ada di Surabaya, Pak. Di saya kira masih di Papua, Pak. Masih. Jadi kalah ke sana gitu. Oke. Sentosa ini di samping saya sekarang. Oke. Ya. Ada kirim salam dari Pak Yohanes Tan ya. Dari PD Nafiri dulu. Oh iya, baik. Puji Tuhan. Oke. Boleh saya jawab, Pak? Ini sekarang ada beberapa chat sudah masuk. Langsung aja, Pak. Oke. Bagaimana agar bisa mendengar suara Tuhan secara audible? Untuk masuk hadirat Tuhan dan bertemu sudah bisa, tapi jarang mendengar audible. Harus terus digumuli, takut salah ngerti. Makasih, Pak. Amin. Oke, saudara boleh teruskan chatting saudara. Kalau ada pertanyaan, saya akan jawab kepada Ibu Ruth ini. Oke, tadi saya sudah singgung bagaimana bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Saudara, pertama pokoknya harus punya pergaulan. Pergaulan yang pertama dengan Alkitab ini, dengan firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara tetap pakai Alkitab yang manual, supaya saudara bisa menggaris dengan baik dan lebih dalam mengertinya. Kalau saudara garisi, saudara lihat pelan-pelan, itu lebih bagus. Ya. Dan saya baca, saya lihat berapa orang ahli kejiwaan, maksud saya berapa dokter, itu mengatakan waktu kita baca dan menggaris atau mencoret dengan tangan kita, itu berbeda sekali dengan cuma ketik-ketik, cuma klik-klik, itu beda banget katanya. Ada pengaruh kejiwaan yang membuat rekaman kita lebih dalam, lebih kuat. Jadi bagus sekali kalau saudara baca Alkitab ini. Ya. Dan terus, jangan berhenti maksud saya. Ya, saya sampai hari ini terus membaca dan mempelajarinya. Oke, jadi untuk supaya bisa mendengar suara Tuhan, khususnya audible apalagi, yaitu bergaul dengan firman-Nya. Ya. Gaul dengan firman-Nya, baru bergaul dengan orang-orang beriman, itu pasti. Ya, karena itu kesensitifan akan timbul. Tetapi untuk audible itu perlu waktu, nggak tahunya. Saya kasih lihat aja, dari kuping sampai ke hati, ini kalau saya pakai jari saya, dari kuping sampai hati, itu nggak tahunya lama, Saudara. Ya. Yang pertama, itu anugerah.
Tuhan beri. Jadi kalau saudara sampai bisa mendengar, itu anugerah. Yang kedua, ya, Tuhan bicara pada kita jangan dibatasi dengan audible. Jangan. Karena Tuhan bicara dengan 7 cara yang saya simpulkan dari apa yang saya alami dan saya baca Alkitab dan yang saya sudah temui para hamba Tuhan, termasuk ayah saya. Jadi ada 7 bagian yang membuat manusia atau kita, orang percaya, mendengar suara Tuhan langsung. Yaitu yang pertama, suara Tuhan rema, itu yang dikatakan audible. Langsung ke telinga. Yang kedua, yang audible banyak kita sudah baca di Alkitab. Allah bicara pada Musa, tadi Allah bicara pada Daud. Dan Allah kita bukan Allah yang mati. Atau yang kedua, Allah kita bukan Allah yang tua, sehingga tidak bisa ngomong sekarang. Tidak. Dia tetap bicara. Ada banyak hal yang Tuhan bicara pada saya langsung. Khususnya kalau ada hal khusus. Hal yang sangat urgent. Hal yang sangat penting. Itu Tuhan bicara langsung. Yang kedua, Allah bicara melalui Alkitab atau tulisan. Logos. Ya. Tulisan yang diilhamkan Allah. Ini. Nah, yang ketiga bahwa Tuhan bicara bisa melalui vision. Vision ini penglihatan satu pengalaman ilahi. Tuhan menyatakan sesuatu. Ya, waktu saya bertobat dan saya mau melayani Tuhan, itu Tuhan bicara. Tuhan kasih lihat layar besar turun dari langit, kaget itu. Ya. Saya lihat atap itu terbuka, lurun, terus ada tulisan Yosua 1:9. Bukankah aku telah perintahkan kepadamu, kuatkan hati, teguhkan hati, dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Itu vision. Saya lihat, wah begitu. Nah, saya bisa lihat di Alkitab juga, kitab Wahyu misalnya, itu jelas penglihatan. Nah, yang keempat, itu Tuhan bicara lewat mimpi. Mimpi ini butuh tidur. Kalau vision tidak perlu tidur. Ya. Mimpi ini butuh tidur. Jadi waktu saudara mau tidur, makanya siapkan hati. Menyembah Tuhan, baca Alkitab, itu arahkan pandangan pada Tuhan, karena Tuhan masih mau bicara. Kata Mazmur 149, Allah itu bicara waktu kita tidur. Itu. Di waktu tidur ia bicara, kata Daud. Ini Mazmur yang keempat. Ya, Tuhan bicara pakai mimpi. Nah, di mimpi, saya bagi langsung ya, ada 3. Mimpi dari Tuhan, mimpi dari setan, mimpi dari jiwa kita, atau pikiran kita. Karena pikiran kita ini jalan terus. Kalau nggak tidur, atau misalnya ada tekanan yang berat, itu sering mempengaruhi mimpi. Misalnya kecapean, tekanan, itu bisa bikin mempengaruhi mimpi. Makanya kalau kita mimpi, langsung kita berdoa. Tuhan, sucikan dengan darah-Mu. Dan kalau ini bukan dari Engkau, hapus. Ya. Kalau mimpi dari iblis seringkali bikin ketakutan, bikin yang enggak, tengking itu dalam nama Yesus. Yang ketiga, kalau itu mimpi dari Tuhan, saudara bisa berdoa dan katakan sama Tuhan, Tuhan perjelas lagi, buat aku lebih mengerti, dan seterusnya. Oke, itu 4. Yang kelima, suara Allah lewat hamba Tuhan yang benar. Karena saya dengar ada banyak hamba Tuhan yang nggak benar. Jadi nubuatan, lewat nubuatan. Ya. Bukan lu buat, tapi nu buat. Ya. Jadi artinya Tuhan bicara lewat seorang hamba Tuhan, terus diteruskan. Nah ini boleh diuji. Karena semua boleh diuji. Kata Tesalonika, ujilah. Ya. Allah kita Allah yang berani diuji. Boleh diuji. Ya. Tapi jangan menolak. Tapi diuji. Gitu. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan roh yang di dalam kita. Yang mendatangkan damai sejahtera. Nih, yang keenam, Allah bisa bicara lewat kejadian sehari-hari. Nah, itu makanya kita tadi baca, Tuhan bicara lewat firman Tuhan tadi kepada Daud, harus dengar ada suara nanti di balik pohon-pohon kertau. Artinya ini, Allah bisa bicara lewat alam semesta. Itu. Allah bisa bicara. Oh, Allah bicara ini, Allah bicara itu. Baru yang terakhir, yang ketujuh, Allah bisa bicara dengan memakai kejadian dalam hidup kita. Mungkin saudara malas berdoa, apa tiba-tiba kena problem malu, saudara langsung cari Tuhan. Allah bisa pakai, ini contoh saja ya, bisa pakai kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Itu 7 hal yang saya bisa bagi buat saudara. Saya cek lagi apa pertanyaan ada lagi. Oke, jadi itu yang saya mau sampaikan kepada Ibu Ruth dan semua yang mendengar, bahwa Tuhan bisa pakai 7 cara. Jadi saudara buka hatimu untuk saudara izinkan. Dan kalau saudara terus izinkan, seringkali itu suara hati naik ke telinga. Gitu. Nah, hati ini mesti dijaga. Hati nurani. Makanya iblis paling sering ganggu hati kita.
dengan kecewa, sakit hati, macam-macam supaya kacau nih. Nah, nggak bisa membuat kita dengar suara Allah begitu jelas karena gangguan hati ini. Ya, please, pokoknya kalau ada sakit hati, marah, cepat selesai itu. Ya, ampuni saja. Ya. Ini saya ngomong begini bukan berarti saya sudah bebas dari semua persoalan, tidak. Orang yang diurapi kadang-kadang musuh datang gitu aja. Tapi kita belajar, respons kita. Asal kita berjalan dengan pengurapan Tuhan, kita akan respon dengan benar. Kita ampuni saja. Ada banyak hal ya yang saya alami dan saya harus belajar untuk berkata tidak. Ini tidak boleh mengganggu hati saya supaya saya bisa tetap bersekutu dengan Tuhan. Itu Ibu Ruth yang saya bisa jawab dan itu membutuhkan waktu supaya suara itu bisa lanjut. Oh, saya tambahkan. Ketaatan satu kepada ketaatan selanjutnya itu membuat kita maju ke depan atau lebih sensitif. Jadi kalau kita taat, kita ikuti yang pertama, kita ikuti yang kedua, lama-lama kita akan lebih jelas. Gitu kurang lebih. Oke. Silakan Pak Wesley, mungkin saya sudah kelewat banyak tulisan, jadi mungkin ditolong saya kalau ada pertanyaan. Dari Pak Yohanes Tan. Mau tanya apakah pengurapan akan turun kalau karakter hamba Tuhan itu jelek? Oke. Apakah pengurapan Tuhan itu akan turun kalau karakter hamba Tuhan itu jelek, katanya gitu. Nah ini saya kurang tahu ini jeleknya seberapa. Kalau saya lihat sih kita masih kejelek juga, itu saya bilang. Maksud saya tahu. Maksudnya kalau kita hidupnya nggak benar, apakah pengurapan itu turun? Gini, mesti dibedakan antara istilah pengurapan sama memakai nama Tuhan. Tuhan itu membela namanya. Jadi firman Tuhan terus bekerja. Ya, tapi jelas dikatakan dalam Matius 7, dikatakan 21 dan seterusnya, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk surga. Bukan orang yang menyembuhkan demi namaku masuk surga, bahkan bukan orang yang bernubuat masuk surga. Artinya apa? Ya, kita hanya jadi kayak calo, ya, calo yang di Indonesia itu sering ada di stampat bus. Jakarta, Jakarta, ini orang Surabaya. Mau naik bus Jakarta, ya Jakarta, Jakarta, bus yang sama Jakarta. Orang itu sendiri teriak-teriak Jakarta, tapi tidak pernah ke Jakarta, karena dia calo. Ya. Saudara, ada banyak orang Kristen, hamba Tuhan, yang nantinya jadi begini, gitu. Yaitu apa? Mereka nggak masuk, gitu. Nah ini yang sayang, jangan sampai itu terjadi. Ya, kata Matius 24 pada akhir zaman akan terjadi seperti itu. Ada orang murtad karena kesusahan ini akan semakin luar biasa. Gitu. Nah, jadi jelas pengurapan sama kita pakai nama Tuhan itu beda sekali. Jadi, kalau dia lakukan itu mungkin karena Tuhan membela firman-Nya. Tuhan membela namanya. Tapi orang itu sendiri akan jauh dari Tuhan. Dan jeleknya atau ya boleh dibilang nggak baiknya, bahwa kalau orang itu sudah melayani, terus dipakai Tuhan, nggak tahu hidupnya nggak benar, itu, waduh, itu penyesatan. Itu membuat banyak orang jauh dari Tuhan. Beberapa orang yang saya sempat layani adalah mereka-mereka yang pernah kecewa dengan beberapa hamba Tuhan. Jadi kasihan sekali. Ya, itu sedih buat saya juga sedih, dan itu jadi pelajaran buat saya. Jangan sampai saya jadi salah atau membuat orang lain jauh dari Tuhan. Terima kasih. Itu Pak Yohanes saya sampaikan. Ada lagi, Pak? Dari Bu Ruth tadi, udah kelewatan. Bu Ruth itu tanya, Shalom Pak Victor, iya. Gerejanya di Delft, ya. Apakah ada cabang di Amstelveen? Apa Amstelveen? Di Amstelveen, adik saya, Pak Victor, maaf, di Amstelveen kebetulan hadir Grace Boro. Apakah di Amstelveen gitu? Ada. Apakah hanya di Delft? Oh, di mana Pak barangkali ya? Di nama gedungnya Openhof, tapi tahun ini khususnya karena pandemi sehingga susah, kita pindah tempat gitu. Nah ini belum selesai, tapi nanti bisa buka aja di website kami, Ibu, gitu. FMC www.fmc-online.nl atau nanti bisa ditulis oleh Pak Pak Santosa mungkin ada juga, mungkin bisa Pak ini bisa menolong juga. Ya kebetulan adik saya
ikutan Zoom ini Grace Boro, dia tinggal di Amstelveen, Pak. Selamat Ibu Grace, puji Tuhan. Ada tempat ibadah yang cukup bagus, dan memang Amstelveen salah satu satelit kami yang bertumbuh. Saya nggak tahu ini koordinatornya ikut nggak? Iya. Karena yang ikut sekarang ini Pak Agus, itu koordinator saya dengan Ibu Aba, koordinator yang di Amersfoort. Yang di Amstelveen itu namanya Pak Karel Portier dan Ibu Bianca. Ya. Mereka tinggal di Almere, tapi memegang pelayanan yang ada di Amstelveen. Boleh. Ya. Nah, karena semua pakai Zoom, setiap minggu kita online dengan YouTube yang ada, dengan link yang ada, nanti bisa dibagi juga. Oke. Terima kasih, Bu Ruth. Ya. Ada lagi yang lain? Saudara boleh tulis atau tanya langsung, boleh juga. Shalom Pak Victor, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita telah diurapi oleh Tuhan dan bagaimana mempertahankan urapan itu? Dari Ibu Teresia. Oke, terima kasih Bu Teresia. Yang pertama, waktu kita menerima Yesus Kristus Tuhan, ya, itu kita dikatakan dalam Efesus sama tadi 2 Korintus 1:21, kita mengalami pengurapan Tuhan di dalam Kristus. Ya. Langkah yang pertama itu kalau kita baca bahwa kita harus dibaptis air, dibaptis dengan Roh Kudus. Itu Yohanes 3. Kita akan dibaptis oleh air dan roh. Jadi kita perlu dibaptis air ya sebagai metre, tanda bahwa kita menjadi anak Allah. Terus baptisan Roh Kudus itu kita perlu sekali untuk dibaptis Roh Kudus supaya kita berjalan dalam roh. Nah, dari baptisan Roh Kudus karena kita percaya pada Yesus, maka Tuhan akan tambahkan. Gitu. Tadinya itu meterai. Mari kita lihat mungkin Efesus 1, kita lihat sama-sama, mungkin bagus juga, masih ada waktu. Mari kita lihat Efesus 1, ayat yang ke-14. Ini sama dengan kita Korintus tadi, 2 Korintus 1, cuman kita lihat Efesus 1:14. Dibilang begini, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Nah, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Kita dijamin gitu. Bagian kita supaya kita memperoleh seluruhnya. Nah, jadi dengan kata lain, waktu engkau sudah diterima Yesus, dibaptiskan, terus sudah dibaptis Roh Kudus, nah, saudara izinkan pengurapan itu akan jalan terus. Memang buat saya, hal yang sulit untuk dimengerti adalah begini. Kehadiran Allah atau hadirat Tuhan, di satu ibadah, di satu tempat, di rumah saudara, atau di hati saudara, lucu. Itu bisa seperti jumlah air gitu. Ya. Bisa naik gitu. Jadi jumlah air gitu. Bisa naik terus gitu. Ya. Nah, kalau saya lihat, saya waktu baca, waktu Elisa berdoa dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja 3, waktu praise and worship dinaikkan, Elisa bilang, panggil pemain musik. Pemain musik main, dikatakan pengurapan Allah turun. Ya. Jadi menguasai Elisa. Nah itu, artinya kita mengizinkan Roh Tuhan bekerja lebih dalam, sehingga Elisa langsung bilang, kamu harus buat begini, harus buat begitu, dan seterusnya. Jadi, yang saya pikirkan itu begini, bahwa kalau Roh Tuhan bekerja, itu dia akan naikkan pengurapan, atau Roh Tuhan itu meningkat. Jadi yang tadinya fluktuasi urapan itu rendah di daerah Elisa tadi, karena raja ini nggak terlalu percaya Tuhan, hanya karena Yosafat yang percaya Tuhan, maka Elisa mau datang dan berdoa, terus urapan itu meningkat waktu ada praise and worship. Makanya penting pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu membuat kita mengundang Allah hadir. Mazmur 22 ayat 4. Allah duduk di atas puji-pujian umatnya. Jadi waktu kita muji Tuhan tuh Allah itu hadir. Artinya pengurapan Allah bertambah, semakin kita mendekat sama Tuhan, semakin kita rasa kuasa Tuhan. Itu maksudnya. Nah, dengan cara itu, ya kita mau terus bertambah,
sampai terus betul-betul tenggelam. Kata kitab Yeskel. Ya, Yeskel 47 dibilang Yeskel dibawa ke bait Allah itu, terus dia lihat ada air yang membual. Waktu dia disuruh masuk, airnya semata kaki. Setelah semata kaki disuruh maju lagi selutut. Setelah maju lagi sepinggang. Setelah maju lagi tenggelam. Ya. Jadi kita harus terus maju, bertumbuh, baca firman, turuti firman Allah, jangan lupa ibadah, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, gitu. Kembalikan apa yang Tuhan punya, itu lakukan aja semua. Nah, nanti pengurapan akan bertambah. Begitu, Tuhan berkati. Bisa lupa ya, 2 hari lalu deh yang ngomong. Pak Victor, Yes. boleh tanya di luar topik pengurapan? Boleh, kalau saya suruh lihat dulu Pak Wesley, ada nggak pertanyaan yang sama semua dengan pengurapan atau firman Tuhan hari ini, baru kita jawab yang lain. Iya. Oke. Silahkan. Apalagi ya? Kalau pengurapan kira-kira itu aja. Ada bertanya lagi, apakah Bapak punya cabang di Frankfurt, Jerman? Oh, yang nanya istri saya lagi. Soalnya anak saya ada di Jerman, di Frankfurt, Pak, yang kecil. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Oke, ada cabang Pak di sana. Oke. Oke. Nah, kalau apa ada yang lain? Kalau gitu saya jawabin. Ya. Boleh, Pak. Saya mau tanya ini. Di Roma 9 ayat 15 kan dikatakan Tuhan itu sudah menentukan kita sejak kita masih dalam kandungan ibu kita. Nah, terus di ayat 15 dikatakan gini, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah, saya pernah ditanya sama anak youth, saya tidak bisa jawab, Pak. Berarti buat apa? Berarti usaha kita, misalnya mengejar urapan dan lain sebagainya, mengejar perkenan Tuhan, tujuannya apa? Toh semuanya sudah ditentukan sejak kita masih dalam kandungan. Dan itu katanya tidak tergantung usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah saja. Iya. Mana Pak Victor? Iya. Yang pertama, saya harus jawab bahwa bahasa yang kita punya itu terbatas, Ibu. Gitu. Bahasanya itu terbatas, gitu. Makanya di dalam kekristenan itu, yang pertama, bahwa kita mesti ketemu Tuhan Yesus. Jadi buku ini nomor 2. Pribadi Yesus nomor 1. Kalau nggak ketemu pribadi Yesus, ini nggak jelas. Gitu. Nggak terbuka istilahnya. Kata Yesus sendiri kepada Nikodemus. Gitu. Nikodemus adalah seorang guru agama. Pemimpin agama Yahudi, berarti dia guru agama. Dan karena dia disebutnya pemimpin agama, itu berarti pada zaman itu usianya di atas 70. Dan Nikodemus datang kepada Yesus yang lebih muda, ya, dan dengan rendah hati, gitu, bahwa tidak ada guru yang sama seperti engkau. Nah, terus baru Yesus bilang, ya, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Buru-buru masuk, ngelihat aja enggak. Jadi yang pertama betul, bahwa kita harus punya persekutuan dengan Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru dikatakan 1 Korintus 29, panggilan utama bagi gereja Tuhan adalah bersekutu dengan Yesus. Itu dulu. Kalau enggak punya persekutuan ini, jadi agamawi. Gitu. Baru yang kedua, setelah kita bersekutu dengan Tuhan, kita mulai ngerti bahasa Tuhan. Gitu. Nah, bahasa Tuhan dalam kitab Roma pasal 9, saya sempat juga mempelajari beberapa hal di sini. Ini memang, jadi gini, Tuhan itu penuh anugerah. Tuhan punya rencana yang indah. Gitu. Dia buat dunia yang bagus, dia buat manusia, gitu ya. Tapi ada satu bagian dalam hidup manusia, dia berikan kebebasan dalam hidup manusia untuk memilih. Gitu. Jadi manusia itu bukan robot, gitu. Dia diberi kebebasan sehingga dia bisa berjalan. Nah, karena dia diberi kebebasan dan dia bisa berjalan,
dengan pemikiran yang Tuhan sudah beri, pandangan, dan sebagainya. Nah, sehingga dia bisa belajar dalam hidup. Itu indahnya. Itu kita bisa belajar, oh ini toh maksudnya. Nah, ini yang kita mau. Kenapa kita perlu urapan Tuhan? Supaya kita lebih ngerti lagi apa yang dimaksudkan Tuhan. Gitu. Nah, karena dia beri kebebasan untuk kita belajar memilih, belajar melangkah, belajar ini. Nah, lama-lama kita bisa menikmati, itu yang pertama, indahnya berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, kita akhirnya bisa punya pelajaran yang kita akan bisa bagikan pada orang lain. Gitu. Untuk orang lain bisa melangkah, berjalan dengan baik. Seperti yang kita pernah pelajari. Nah, jadi disinilah letaknya. Bukan berarti terus kita cuma robot di kotak, di setel, gitu, terus ding putaran kita sendiri, nanti baterainya habis, ya udah habis, mati. Enggak begitu. Tapi nggak taunya ada anugerah Tuhan, ya, yang membuat kita bisa tetap ini kayak gini. Ini rencana Tuhan, ini anugerah Tuhan. Kita di sana, di jalan ini kita diajari semuanya, belajar. Dia berikan urapan, dia berikan firman-Nya, kita melangkah, ya, supaya kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, berjalan dengan hal yang luar biasa di muka bumi ini. Nah, di situ kita akan jadi saksi, kita akan ngajari orang lain supaya orang lain berjalan seperti itu. Nah, kalau kita di tengah jalan ini, waktu kita lemah, waktu kita mengalami tekanan, waktu kita memandang yang salah, itu membuat kita rada belok-belok begitu. Buat Tuhan no problem. Tuhan mengasihi kita. Dia akan pimpin kita. Asal kita rendah hati, kita akan tetap dibawa di jalannya itu. Nah, itu maksudnya. Supaya kita tidak berjalan seperti robot. Karena ini kalau dibaca seluruhnya, ya, ayat 18 misalnya mulai, tadi kita nggak sampai sana. Dalam Roma 9 ya. Oke, saya baca ayat 17 dulu. Sebab kitab suci berkata pada Firaun, itu sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan ke seluruh bumi. Itu rencana Tuhan luar biasa. Kenapa ada ini? Karena aku mau kau lihat kemuliaan. Itu. Ya, itu luar biasanya Tuhan. 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Artinya gini, bahwa semuanya ini ada dalam kontrol Tuhan, gitu. Semuanya ini anugerah Tuhan, gitu. Bukan karena kita hebat, maka kita bisa kalahkan Firaun misalnya, Musa. Ini karena saya nih. Tidak. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini karena Dia. 19. Sekarang kamu akan berkata padaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya, siapakah kamu, hei manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata pada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian, dan seterusnya. Artinya bahwa semua kita tahu hidup ini karena anugerah Tuhan. Nah, dengan catatan ini, supaya kita terus mencari Tuhan, memandang Tuhan, sehingga kita ngerti apa yang Tuhan mau pada waktu-waktu ini untuk kita lakukan. Itu dulu yang saya bisa sampaikan. Kira-kira bisa menjawab. Tuhan memberkati. Sedangkan untuk Frankfurt, kami memang punya kenalan di sana. Ada beberapa yang ingin membuka di sana. Tapi saya dengar gitu tidak gampang. Memang Eropa nggak gampang, termasuk di Belanda. Di sekitar kami aja, misalnya di kota Den Haag, itu ada beberapa gereja Indonesia yang tutup. Saya tidak sebutkan nama-namanya, tapi itu yang terjadi. Itu. Jadi, ya itu. Kalau didorong Tuhan, dipimpin Tuhan, bergantung pada Tuhan, pasti bisa. Di Frankfurt sendiri, ada gereja Indonesia, kalau nggak salah sudah ada 2. Yang satu itu yang dipimpin oleh pendeta Silvanus Obaja. Ya, saya kurang tahu karena memang semua pendeta punya latar belakang berbeda. Jadi memang ada, kalau orang yang karismatik mungkin kurang tajam di sana. Itu katanya, saya sendiri belum tahu. Yang kedua, GBI katanya sudah buka di sana, tapi belum tahu bisa berjalan dengan baik apa enggak. Ya, itu situasi yang ada di sana, di Frankfurt. Kami sendiri sebenarnya, kalau sudah ada gereja, kami akan support. Jadi, kita sebenarnya bukan buka cabang gitu. Kita mau memuridkan. Jadi, kalau jadi murid,
dimuridkan, nah itu kita senang. Gitu. Kita menangkan, terus dimuridkan, nah kita mau itu terjadi seperti itu. Tempat lain misalnya di Jerman, di Aachen misalnya, itu anak rohani kami, anak rohani saya sendiri, Pak Asian Kurniadi, itu cukup bertumbuh, maju sekali. Dia punya gedung gereja sendiri juga. Ya itu yang saya dengar. Terus di Munich juga demikian. Itu maju sekali. Saya juga dengar dan mereka berjalan dalam pimpinan Tuhan, mengizinkan Roh Tuhan bekerja. Itu Bu, Ibu Wesley. Tuhan memberkati. Silakan Pak Wesley. Oke, ada pertanyaan lagi Pak dari Bu Erni Kurniawati. Shalom Pak Pastor Victor. Bagaimana bisa mengetahui kalau pengurapan profetik itu ada di dalam kita? Apakah ketika kita mendoakan seseorang dengan bernubuat kepadanya, atau ada sesuatu hal yang lebih spesifik untuk karunia profetik ini? Mohon untuk dapat memberi pengarahannya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih juga. Yang pertama yang saya harus beritahu Pak Saudara, sejak Yesus datang ke muka bumi, itu dia mengajar kekristenan itu tidak one man show. Itu satu. Jadi tidak ada satu orang yang dikultuskan, tidak ada sama sekali. Kita hormati pemimpin, ya, tapi tidak ada orang yang satu dikultuskan. Kedua, setelah Yesus naik ke sorga, dia izinkan Roh Tuhan bekerja, maka ada pengurapan namanya corporate, pengurapan kebersamaan atau tubuh Kristus. Kenapa saya bilang ini? Bahwa saudara akan jadi lebih baik kalau saudara punya pemimpin di atas saudara. Supaya saudara bisa belajar. Gitu. Jadi saudara akan maju kalau ada pemimpin. Nah, itu sebabnya bagus sekali kalau yang disebut pemimpin itu adalah Bapak Rohani. Artinya Bapak Rohani, saudara lahir dari dia, saudara belajar sama dia, itu bagus sekali. Sehingga saudara bisa dibimbing. Gitu. Ya, karena lewat pemimpin inilah yang membuat kita bisa ngerti. Gitu. Belajar dari pemimpin yang ada, itu bagus sekali. Nah, itu sebabnya saudara harus punya pemimpin. Saudara harus punya naungan atau istilahnya ada orang yang melindungi saudara. Mentor itu betul, tapi lebih bagus kalau itu Bapak Rohani, orang tua rohani maksud saya. Yang menaungi saudara, yang membuat saudara bisa belajar. Nah, baru yang ketiga hal yang rohani, saudara, urapan Tuhan itu bekerja di dalam kita. Setelah kita terima Yesus, urapan itu akan terus bekerja. Dibaptis Roh Kudus, kau sedang mengizinkan Roh Kudus bekerja. Nah, baru Roma 10, tadi kan Roma 9. Kita ke Roma 10-nya bilang begini. Mari kita lihat kalau sudah bisa membukanya. Roma pasal yang ke-10 berkata begini. Ayat 9 mulai ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ini utama. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Good. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 11. Karena kitab suci berkata, Alkitab berkata, barang siapa yang percaya pada dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, dari ayat ini kalau sudah lihat, mana ini? Ayat yang setelah sudah baca ini semua, saya lompat kembali kepada ayat 8. Ayat 8. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, inilah firman iman yang kami beritakan. Yes. Jadi Yesus itu, tadi kita sudah baca ayat 9, 10, kita harus percaya, mengaku dalam hati. Nah, firman itu, yaitu Yesus, itu firman yang hidup ada di dalam hatimu. Nah, waktu kita mulai melayani, jadi kita mulai berdoa bagi orang lain, pengurapan Roh Tuhan, ya, mungkin ini sedikit membingungkan di kepala kita karena kita beda hidupnya dengan Allah yang nggak terbatas. Nah, nama Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Jadi nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yes. Tuhan Kurios, Allah berkuasa, Yesus anak Allah, ya, atau Mesaya, penyelamat, baru Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Jadi waktu engkau terima Tuhan Yesus Kristus dalam diri saudara, saudara sedang mengizinkan kuasa Allah bekerja. Kuasa Allah di situ pengurapan. Nah, pengurapan Allah itu bekerja, dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa firman-Nya, yaitu Yesus. Atau firman ini. Ya, yang tertulis. Jadi waktu saudara ucapkan firman, ya, itu rohnya mengurapi. Huruf-huruf itu mati, roh menghidupkan. Jadi waktu saudara menyampaikan firman, melayani firman, maka roh Tuhan bekerja, pengurapan bisa terjadi. Nah, ini akan meneguhkan saudara. Nah, sekarang yang langkah selanjutnya, jangan pernah takut salah. Untungnya kalau punya pemimpin, waktu kita salah bisa ditegur. Orang yang nggak bisa ditegur, dia itu sudah jatuh. Karena dia jadi sombong. Awal kejatuhan adalah kesombongan. Jadi nggak bisa ditegur. Nah, kita mesti belajar. Gitu. Kalau kita ditanya, maksud saya, kalau kita ditegur, ada yang salah misalnya, kita terbuka aja. Tidak mungkin kita bisa maju tanpa kita belajar. Dan tidak mungkin kita bisa belajar jadi baik kalau kita tidak pernah lihat yang salah. Gitu. Jadi kita bisa salah. Kita belajar. Waduh, maaf, salah saya. Iya. Supaya kita bisa dinasihati. Nah, waktu kita belajar ini, ya dari pelan-pelan ini kita bisa tahu, oh ini loh pengurapan. Oh ini waktunya saya bernubuat, ini artinya urapan sedang bekerja. Itu singkatnya. Jadi kalau kita nggak jalan, misalnya kita cuma pelajari, ya nggak terjadi apa-apa. Contohnya adalah cara berenang. Saya ajari anak saya merenang itu begini, tapi saya nggak pernah masukin ke dalam air, nggak renang-renang dia. Jadi untuk bisa berjalan dalam pengurapan, kita melangkah. Nah, di situ nanti kita bisa tahu, oh ini maksudnya. Kadang-kadang ada dorongan, waktu kita doa, ada dorongan. Nah, kita berdoa. Nah, ini penting mungkin untuk saudara. Kalau ada dorongan di hati, pikirkan ini, atau renungkan ini. Satu, apakah ini suara Tuhan? Kita mesti uji dengan firman Allah. Ada dasarnya enggak? Gitu. Kalau kita masih belajar, kita tanya pada pemimpin. Saya terima ini. Apa benar enggak? Bagus. Kedua, kalau kita terima sesuatu, kita mesti berdoa. Apakah ini untuk saya pribadi atau untuk disampaikan? Kita mesti belajar itu untuk menahan diri, jangan emosi. Tahan dulu. Apakah ini perlu disampaikan? Apakah ini untuk pribadi? Misalnya untuk pribadi saya, tentang orang lain misalnya, kita mesti doakan. Oh, belum. Jadi bukan untuk disampaikan. Yang ketiga, kalau itu dari Tuhan dan harus disampaikan, saudara bisa berdoa. Kapan? Sekarang, nanti, atau beberapa waktu yang akan datang. Karena kalau nanti, mungkin Tuhan mau bicara lagi untuk meneguhkan kita, supaya kita bisa menyampaikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dengan jelas. 3 ini. Jadi penting. Dari Tuhan bukan. Kita mesti doakan. Kita tanya, kita dasari firman Tuhan, atau tanya pemimpin. Yang kedua, kalau itu dari Tuhan, apakah perlu disampaikan? Atau hanya untuk kita? Yang ketiga, kalau disampaikan, apakah sekarang? Atau waktu yang akan datang? Terima kasih. Selamat untuk mencoba berjalan dalam pengurapan. Tuhan memberkati. Masih bisa? Oke, saya kira ya. Mau tanya, monggo silakan bisa buka speakernya, bisa langsung tanya kepada Pak Victor. Silakan, sebelum kita tutup. Pak Victor, jam berapa sana Belanda sekarang? Kita masih jam 3:30 ini ya. 3:30 lewat 5. Masih sore ya, masih sore. Pak Victor. Yes, shalom. Shalom, Pak. Kalau kasih di Belanda mereka apa, Pak? Gak iso awet muda terus, Pak. Kenapa, Pak? Sorry. Itu namanya. Kalau kasih di Belanda mereka apa, Pak? Si awet muda terus, Pak. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, jangan cari obat lain. Amin. Nanya, Pak. Amin. Amin. Shalom Pak Victor. Shalom. Pak Yohanes, Pak. Iya, Pak Yohanes.
Sudah lama enggak ketemu, Pak. Sudah 25 tahun, Pak. Saya cari Bapak, enggak ada, lost kontak, Pak. Waduh, puji Tuhan. Saya senang bisa. Saya dulu pengurus Persekutuan Doa Nafiri, Pak. Pernah dilayani Pak Victor waktu retreat sama Bu Deborah Tan. Wow, waduh. Wah, jadi saya tambah kelas satuan nih, Pak, sekarang, Pak. Padahal tadinya muda saya. Terus maksudnya, Pak? Pak, saya minta nomor WA-nya, Pak. Boleh. Nanti bisa langsung minta Pak Santosa atau Pak Wesley. Itu nomor WA saya dan nomor telepon saya. Ya, saya sudah chat di sini minta ke Pak Wesley. Oke, terima kasih. Nanti itu akan sama-sama Tuhan berkati. Jangan lama-lama kontaknya, Pak. Kontak langsung. Iya, Pak. Makasih, Pak. Tuhan berkati. Iya. Pak Yones harusnya minta resep awet muda ke Pak Victor itu. Halo. Si resep. Amin. Amin. Shalom. Iya, wajahnya Pak Victor tidak berubah dari dulu, 25 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Berubah di dalamnya. Monggo silakan, ada teman-teman yang mau lanjutkan sebelum kita mengakhiri. Nanti Pak Victor. Halo, Pak Victor. Buat kita. Shalom. Ya. Tadi Pak Victor nubuatan harus diuji. Gimana caranya nguji nubuatan, Pak? Baik. Terima kasih, Pak. Jadi nubuat itu harus diuji. Yang pertama begini. Ini contoh ekstrim, ya. Ada satu orang didatengin seorang hamba Tuhan dan dibilang begini, saya lihat kamu bahwa kamu itu harus menikah sama sebelahmu. Nah, padahal sebelahnya itu sudah punya suami. Itu kan udah ngawur, gitu. Nah, Alkitab bilang nggak boleh menceraikan, nggak boleh menginginkan istri orang lain. Itu sudah jelas. Itu contoh ekstrim. Jadi nggak cocok dengan firman Tuhan. Kenapa? Ini terjadi di Belanda, loh, Pak. Pendeta dari Amerika, orangnya hebat sekali, diurapi. Pertamanya saya lihat, wah, kagum sekali. Tiba-tiba saya lihat ini orang kok tambah lama tambah nyeleneh, aneh. Saya bilang nggak baik ini. Tapi saya nggak bisa ngomong apa itu. Nah, tiba-tiba dia menyampaikan suara Tuhan kepada pendeta yang ada di kota Almira. Salah satu pendeta di sana, dia berkata, Tuhan bicara dengan jelas bahwa istrimu harus hidup dengan saya. Ini namanya kurang ajar. Dia bilang, itu ngawur. Gitu. Jadi, nah ini jelas. Jadi kita mesti uji dengan firman Tuhan. Bahwa satu misalnya, Tuhan tidak mengendaki perceraian. Ya. Kita bisa bercerai kalau meninggal. Gitu. Ya, nanti itu pembahasan lain lagi. Cuman ada dasar yang jelas di situ. Nah, yang pertama, saudara harus kenal dulu. Siapa yang bernubuat? Makanya saya itu kurang suka mengundang gereja kami misalnya, hamba-hamba Tuhan yang nggak jelas. Gitu. Dia siapa? Latar belakangnya siapa? Harus jelas. Kalau enggak ini bahaya. Gitu. Karena kan ada banyak mesias palsu pada akhir zaman, Matius 24. Jadi kita mesti jelas, ini siapa? Bisa ada yang rekomend enggak dengan orang ini? Gitu. Yang kedua, kita uji yaitu dengan firman Tuhan. Tadi saya sudah bilang, dasari dengan firman Tuhan. Yang ketiga, yang paling sederhana, yaitu adalah hati kita. Ada roh Tuhan. Izinkan roh Tuhan bicara. Gitu. Dan kalau saudara masih travel, masih bimbang, saudara nggak perlu takut, gitu. Ya udah, tunggu aja nanti Tuhan meneguhkan saudara, gitu. Artinya nggak usah sembrono mengikutinya. Karena ada yang di Semarang, saya kasihan sekali seorang pengusaha, satu keluarga, akhirnya mereka dikatakan mereka harus kasih barang semuanya, uang mereka semuanya, dan itu diserahkan, harus diserahkan. Mereka ambil semua uang di bank, ini pengusaha. Ambil semuanya dan sebagainya, serahin semuanya. Dan apa yang terjadi? Hancur bisnisnya. Sampai suami nggak berani keluar rumah, si istri jadi pembantu rumah tangga. Nyetrika, nggak pernah itu lakukan. Sudah bayangkan seperti itu. Anak-anak waktu itu masih kecil. Dan saya ketemu dengan mereka, dan saya share. Mereka punya kecurigaan satu pasti. Ya, lihat tampang saya terus dia pikir wah ini jangan-jangan pendeta ini kayak ini juga, itu pasti. Yang kedua mereka udah marah sekali, angry sekali, tapi dengan terbuka saya bilang kalau kalian terbuka sungguh Tuhan mengasihi kalian.
dia tidak akan tinggalkan orang-orang yang berharap kepada dia. Akhirnya mereka cerita kesulitannya, mereka cerita penipuan yang terjadi, dan ya saya dibilang, oke, ini jadi pelajaran. Ayo kita berdoa bersama, minta ampun. Tuhan beri hikmat yang luar biasa, dan akhirnya mereka sudah sukses kembali. Saya tidak sebut bisnisnya apa, tapi cukup maju di kota Semarang. Mereka dibangkitkan kembali. Beberapa orang Semarang kenal orang ini. Karena sampai istri jadi pembantu rumah tangga, bayangkan. Kalau di Belanda lumayan, gajinya bisa lebih tinggi dari manajer pembantu rumah tangga. Tapi kalau di Indonesia, itu berat sekali dan kecil sekali, saudara. Tapi, aduh, ibu ini nekat. Nggak bisa, aku harus hidup. Dia datang ke rumah-rumah, nanya, ada yang mau nggak saya bisa setrika, cuci baju. Aduh, saya dengar itu terharu. Karena salah. Gitu. Karena nggak kenal, ya cuma dengar-dengar orang, oh ini orang hebat, begini, itu bahaya. Iya. Itu saja. 3 ini yang penting, Pak Yeyen. Ya, Tuhan memberkati. Memang nubuatan ya, saya sempurna. Oke. Sorry? Nubuatan tidak sempurna, Pak. Betul. Tidak sempurna. Firman Tuhan yang sempurna. Amin. Kalau biasa Amen. hamba Tuhan yang bernubuat itu ramai pengunjungnya, Pak. Jadi Pak Victor. Yes. Pak Victor. Pak Victor. Ya, shalom. Ya, shalom, Pak Yen. Saya pernah dengar kesaksiannya Pak Victor waktu kembali ke Indonesia, ada perubahan peraturan undang-undang di negara Belanda, ya sehingga dengan adanya gitu peraturan untuk tinggal tetap di sana, bagaimana, saya agak lupa kesaksian itu, yang paling waktu di forum kan ya Pak. Tapi kesaksiannya itu bagus sekali, sampai karena campur tangan Tuhan dengan Pak Victor, sehingga pemerintah negeri Belanda dan Indonesia itu mengubah peraturan untuk orang tinggal tetap di sana itu. Oh, baik. Itu awal waktu kami dapat izin tinggal ya, Pak? Ya. Iya, singkat cerita gini ya. Jadi waktu kami dalam proses mengurus izin tinggal, ya, jadi file kami, karena kan kami izin tinggalnya Jerman, harus punya izin tinggal Belanda, karena anak harus sekolah. Jadi kami urus semuanya, dibantu dengan beberapa orang, salah satunya Pak Yusuf Sim yang ada di sini di dalam forum kita ini, wakil saya. Jadi waktu itu kita urus gitu, bagaimana file saya masuk semua. Nah, sedangkan anak saya sudah lahir, gitu. Sudah lahir. Nah, saya mau pulang Indonesia. Nah, mau pulang Indonesia nggak bisa. Mereka bilang kalau lagi proses, surat lagi dijalanin, nggak boleh keluar negeri. Kalau keluar, ya habis semua proses ini, gitu. Nah, singkat ceritanya, saya kok rasa saya mesti pulang tahun itu, bawa anak saya dan istri. Jadi waktu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tuh kayak punya keyakinan, ya kamu akan pulang. Nah, salah satu teman di Jerman telepon saya, Pak Victor ada tiket murah, gitu. Saya waktu dia bilang tiket murah, bukan karena murahnya, tapi di hati ini bisa rasa, ini dia nih, gitu. Nah, karena saya mampu membelinya, dan ini pasti saya gampang tuh pulang. Jadi saya bilang, oke, ya saya mau langsung diurus, murah sekali tiketnya kalau nggak salah waktu itu cuma 500 per orang. Jadi wah golden lagi, wah saya bilang bagus nih, cukup untuk kami bisa pulang. Nah, jadi saya ambil bulan September kalau nggak salah tanggal 1, lupa saya itu lama sekali ya 28 tahun yang lalu. Nah waktu selesai itu urusan saya sudah beli tiketnya dan sebagainya. Nah saya dijanjikan izin tinggal keluar bulan Juli. Jadi saya tambah yakin, wah puji Tuhan berarti memang kami pulang tahun itu. Juli mundur katanya, nggak bisa tanggal 12, mundur ke tanggal 20. Tanggal 20 dimundur Agustus. Saya bilang kok lucu nih. Saya datang lagi ke polisi, ngomong lagi untuk izin ini. Dia bilang nggak bisa keluar. Itu bukan di polisi, tapi kehakiman. Tunggu kehakiman selesai, turun ke polisi, baru kita panggil kamu. Gitu. Dibilang ya mungkin di akhir Agustus. Akhir Agustus nggak keluar, Pak. Lah padahal kalau nggak salah 1 September itu hari Senin kami harus berangkat. Lah kantor pemerintah buka hanya sampai hari Jumat dan hari Jumat itu jam 4. Tutupnya jam 4. Bayangkan. Tapi saya bilang sama istri saya, udah kita pasti pulang. Berangkat tanggal 1 September, hari Senin, pokoknya kalau nggak salah itu hari Senin, pokoknya kita mau pulang.
Terus jadi saya bilang sama istri saya, udah ngepak aja, percaya deh. Nah, saya ditelepon oleh pendeta yang membantu saya, namanya Ben Berhitu di Rotterdam, di KPLN Essel, karena alamat saya dulu di sana. Dia ada di kantor polisi, gitu. Dia bilang, Pak Victor, polisi bilang ini jam 2, nggak bisa pulang. Kalau kamu pulang, semua filemu habis langsung. Kan saya yang sudah ngurus lama-lama. Saya bilang, bagaimana ya? Saya berdoa dalam hati, Tuhan apa? Tiba-tiba seperti ada suara. Nah ini nggak bisa diterapkan ke orang lain karena pengalaman orang berbeda dengan satu sama lainnya. Jadi waktu itu di hati saya ini kuat sekali bahwa uang yang saya punya itu bukan uang saya, itu uang Tuhan. Gitu. Dan beberapa uang yang saya terima sebagai hamba Tuhan itu adalah support, persembahan dari jemaat. Saya bilang, saya nggak pernah mau main-main dengan keuangan. Karena saya tahu betul orang-orang yang memberi persembahan, itu ada yang susah payah dalam pekerjaannya. Gitu. Waduh, dan mereka ambil per bulan itu berat sekali. Ya, saya tahu itu, makanya saya hati-hati dalam hal itu. Saya takut sekali. Mungkin orang lain gampang tidurnya. Tapi saya mikirin ini orang-orang ini berjuang sampai punya uang bisa ngasih persembahan. Waduh, saya doa sungguh-sungguh. Supaya Tuhan balas berlipat kali ganda. Jadi saya bilang, ini uang Tuhan, tidak mungkin hilang. Kalau saya batal, berarti uang hilang. Karena ini tiket murah. Kalau tiket murah, hilang. Nah, tapi tiket murah, uang yang saya punya waktu itu, ya itu aja. Nggak mungkin. Saya bilang, saudara, jam 3 saya ditelepon lagi dari kantor polisi. 3:30, sorry. Tidak bisa, katanya. Nggak mungkin selesai. Dan polisi bilang, kita nggak pernah dihubungi sama kehakiman. Jadi nggak bisa, ini terserah kehakiman. Ya, saya nggak ngerti lagi. Itu semua di tangan Tuhan. Tapi saya bilang, Pak Bender itu tunggu di kantor polisi sampai izin keluar. Jam 4:40, saya dibel terakhir sama Pak Bender itu, Pak Victor, jangan Pak, saya nggak bisa. Saya bilang, terus Pak Bender itu tanya, kok Bapak bisa begitu yakin bahwa Bapak pulang? Saya yakin, karena tiket yang saya beli nggak bisa dibatalkan. Kata Pak Bender itu sambil tertawa, dia bilang, Pak, namanya juga tiket murah, kalau batal ya hilang Pak, itu normal itu. Tapi saya bilang, tidak Pak, mungkin buat Bapak normal, buat saya enggak normal. Buat saya, itu uang Tuhan. Gitu. Amen. Mungkin buat orang lain sembarangan, tapi buat saya enggak, ini uang Tuhan, enggak boleh dipermainkan. Dan enggak bisa hilang begitu saja. Tidak, saya bilang. Dan apa yang terjadi? Saudara, saya tunggu dalam hadirat Tuhan. 4:03 saya dibel dari kantor polisi dengan Pak Ben Berhitu. Karena ini ada saksi-saksinya, jadi ini bukan cerita bohong. Apa yang terjadi? Bagian kehakiman terpaksa harus rapat. Yang mestinya pulang, terpaksa nggak bisa pulang. Hanya karena case saya, persoalan saya. Mereka rapat untuk memutuskan bagaimana ceritanya. Sampai saya dengar sendiri dari polisi, bahwa mereka harus rapat, dan akhirnya mereka ketemu file mereka yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang. Jadi ini Agustus-September, mereka itu akan laksanakan peraturan ini pada awal tahun depan. Yaitu apa? Bahwa orang yang akan minta izin tinggal tetap di Belanda harus kembali ke negara asal. Jadi semua orang yang mau mengurus izin tinggal harus mengurus dari negara asal. Dan peraturan inilah akan dimulai tahun depan. Jadi waktu itu kehakiman berkata, orang ini, pendeta Victor Famimela ini, boleh pulang. Dan itu betul, dia harus urus di negara asal. Jadi saya pulang dengan peraturan yang akan dilaksanakan. Jadi saya orang pertama yang melakukan hukum itu. Sehingga saya dapat izin tinggal. Itu singkat ceritanya. Tuhan memberkati. Luar biasa. Saya sudah di WhatsApp, nggak taunya saudara dari bagian doa, Indonesia berdoa atau apa itu ya? Backup call atau apa, sedang pertemuan, sudah kurang lebih hampir 1 jam, mereka tunggu saya. Kok belum muncul katanya. Oke. Saudara-saudara, sebelumnya itu saya butuh 1-2 menit ya Pak Victor ya, sebentar aja. Saya share dulu. Iya. Saudara, ini ada pengumuman sejenak, saudara perhatikan. Minggu depan kita akan diberkati seorang Coach Irin Tejo yang akan mengupas, berbicara tentang pembedaan roh di akhir zaman.
Jadi ini merupakan sebuah webinar, sebuah seminar. Saudara, jarang kita dapat seorang yang bisa mengupas sampai detail. Oke, minggu depan. Berikutnya lagi 22 Juli ada Chris Manusama bersama kita. Terakhir akhir bulan ada Pendeta Stephen Agustinus. Oke, bagi saudara mau persembahan, ini ada rekeningnya. Silakan saudara untuk memberkati sesama kita. Ada keluar ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan sebuah pujian. Bapak terima kasih. Setelah itu Pak Victor blessing kita dengan doa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya. Kalau sudah bisa berbahasa roh, mari bahasa roh 1-2 menit ini, 1-2 detik ini. Pura bakata karol woside barabakando. Limya shandoria bakanto rolobo kembara. Lasidi bekara bakusyata karaba. Lama syundi namanya shandurianda shanda. Lumashikia masangkia rabakotopo. Lifa hayasutika. Lama santaraba. Tumbah hayasida. Tuhan tidak akan melepaskan setiap orang yang percaya padanya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepadanya. Dan dia akan berjalan di depanmu dan menuntunmu. Amin. Inilah waktunya. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan pada gereja Tuhan. Itu sebabnya tegaklah berdiri. Teruslah memandang kepadanya. Amin. Karena kau akan melihat kemuliaan Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Memang dunia penuh dengan ketakutan, tapi orang-orang yang percaya Tuhan akan menyatakan terang kemuliaan Tuhan. Karena terang itu telah terbit atasmu. Bangkitlah, kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk janjimu, berkati anak-anakmu, berkati Pak Wesley yang sudah menjadi host yang ada, demikian juga Pak Santosa, keluarga-keluarga mereka, dan semua yang mengikuti acara ini sesuai janjimu. Berkati mereka, yang berumah tangga, rumah tangganya diberkati. Yang pengusaha, usahanya diberkati. Yang melayani Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Berkati mereka yang sudah di Indonesia, yang ada di Indonesia, yang di Asia, yang sedang menjelang malam. Berkati istirahat mereka. Kami yang ada di Eropa, sejahtera menyertai. Demikian yang di Amerika. Kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Mau memberkati saudara. Semuanya. God bless semuanya. Salam God bless. Sampai bertemu. Terima kasih. Yang memberkati. Terima kasih Pak Victor. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Wesley. Sama-sama. Terima kasih Tuhan berkati Pak Wesley. Ya. Pak Rudi Rambi dari Jakarta. Terima kasih Pak Wesley. Memberkati. Terima kasih Pak Wesley. Tuhan berkati semua. Saya live sekarang ya. Tuhan berkati. Bye semuanya. Bye. God bless.